Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabihi. Sana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarramun wal mukarramat, semua yang hadir, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jauh maupun dekat, sepuh maupun muda, para pejabat yang cukup banyak dari mulai staf kepresidenan sampai Pak RT, Pak RW ada, Pak Bupati, Pak Gubernur atau yang mewakili, Pak Dandik, Pak Kapolres, Pak Kemenag, semuanya. Mudah-mudahan panjang umur yang barokah. Seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari PB, alhamdulillah datang dan telah memberikan sambutan. Kemudian juga seluruh jajaran pengurus PW, para pengurus PC baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, semua nampak kelihatan hadir se-Jawa Barat kecuali yang belum. Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU beserta lembaga, badan otonom, tidak lupa Bansel, yang semuanya mudah-mudahan jadi pejuang yang bisa membawa kemanfaatan, kemaslahatan lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama al-mukarram wal muhtaram, guru kita semua, panutan kita semua, kekaguman kita semua, inisiator kita semua, Syekhuna, sesepuh pondok pesantren Al-Muhajirin. Parantos maklum sadaya anak leres sinareng ibu nyai, hapunten ibu bapak, abdi ngabewarakeun, abdi teh lalaki, saya itu laki-laki. Bisi majarkeun awew, jangan-jangan dianggap perempuan. Gak bisa sukses perjuangan laki-laki sepintar, sehebat, seberani apapun tanpa kiprah. An-nisa imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Saya betul-betul merasakan, sehingga siapa orang yang menyepelekan perempuan, apalagi melecehkan perempuan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud adalah syarrun nas al-mudayya'u ala ahli, sejelek-jeleknya manusia yang menyia-nyiakan keluarganya, terutama istrinya. Betul ibu? Punten sok aya lalaki anu nyaperekeun ka istri aya? Pak bea CF neangan dasian nu beuki daharna ge. Coba resep gaduh cargo kitu atawa lieur. Pak budak hayang jajan, kamari ti aing nu 2000 dikamanakeun. Bare 2000 bari kamari poporongos, nu kitu resep atawa rujit. Jujur, laki-laki yang seperti itu panjang umur apa cepat mati? Jujur, lamun paeh dicencerikan moal. Benarkan Pak? Jika aya semah cerik, semah langsung di kamar. Yes.
Sebab kita sulit sekali tersiksa mengikuti orang gede amak bari man. Mudah-mudahan sesepuh kita Ibu Hajah Dr. Ana Ois sehat panjang yusuf barokah. Amin. Hapunten abdi kacida pisan priyogina ku Al Mukarram wal Muhtaram Syekhuna Profesor Dr. Geja Bun Yamin kedah teras didampingi ku salira. Punten pisan abdi peryogi sadayana laras itu. Mudah-mudahan sami sehat panjang yuswa barokah. Al Mukarram wal Muhtaram seorang sosok yang responsif, akomodatif, aspiratif. Insya Allah Ta'ala hari ini saya sangat kagum. Nanti aneh, kalau aneh enggak, sebab ini keluar konsep dan resep ini adalah dari kiai, dari ulama. Nanti sedikit saya akan gambarkan kenapa emangnya ulama. Memangnya di ulama ada apa? Saya tidak begitu aneh, tetapi saya sangat kagum beliau di usia 40 tahun tambah 30 masih sangat segar, masih berpegang teguh kepada nilai-nilai al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Maju, berubah, ayo. Dengan kesemangatan itulah menjadikan bukan hanya Purwakarta, bukan hanya Jawa Barat, Indonesia yang besar keempat di dunia, yang terkaya di dunia akan terjawab bahwa Indonesia menjadi negara hebat. Amin ya Rabbal. Yang walaupun hari ini masih sangat sedih, ibu-ibu 17 Agustus merdeka, balik ke iman liar mikiran Bang Emo. Betul Subhanallah. Kita anu gitu, tapi muslimat memoal. Amin. Artinya bahwa potensi negara kita yang luar biasa disegani. Bahkan kata orang Jepang, tukeranlah yang Indonesia, sok orang Jepang dek ditaranyang orang Indonesia lomari ge bawa kayak itu. Saya setahun hidup di Indonesia akan bisa mengembalikan seluruh kekayaan yang saya tinggalkan di Jepang. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara paling kaya. Apa saja ada. Nah, atuh cenah urang masih keneh can beunghar, insya Allah ke depan berangkat dari inovatifnya Al-Muhajirin akan memberikan jawaban besar bahwa Indonesia layak jadi negara yang hebat dan besar. Amin ya Rabbal. Punten dulu jadi sumping ketuatan gede ya, sareng ketua Ansor Nang Deni Haidar malah dilajang ibu. Punten dilajengnya naon anu kusim abdi dikagumi, naon anu kusim kuring dijadikan satu kebanggaan. Al Mukarram wal Muhtaram guru urang sadayana membikin pesantren lansia, atau kalau sedikit agak gimana ragam bilang lansia bisa disebut pesantren M3 berbasis agro. Apa itu M3? Mantan muda mudi. Mantan muda. Tidak ada bedanya ketika saya kalau ngaji di mana-mana, orang Indonesia yang punya yang beragama Islam, yang Islamnya ahli sunnah wal jamaah,
yang ketika berbicara ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Az-Zabidi di dalam kitab Ittihad Sadatul Muttaqin, yakni adalah kitab syarah Ihya Ulumuddin yang jumlah jilidnya ada 10 jilid. Dalam jilid kedua di situ adalah jelas Syekh Az-Zabidi berkata, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Ketika berbicara ahli sunnah wal jamaah adalah pasti mengikuti Syekh Abu Hasan al Asy'ari atau Abu Mansur al Maturidi. Bedanya Syekh Abu Hasan mengikuti madhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i, itu adalah ulama yang lahir di Palestina tahun 150 Hijriah. Kalau Syekh Abu Mansur al-Maturidi adalah madhab Hanafi, ulama yang lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Imam Syafi'i mengaji kepada Imam Hanafi yang terkenal Ahlul Ra'yi. Imam Syafi'i mengaji kepada Imam Maliki yang terkenal Ahlul Hadis. Kedua kekuatan itu dikomparasikan jadi satu, maka muncullah Imam Syafi'i punya gelar Sayyidul Madzhab. Ketika berbicara ahli sunnah wal jamaah, urusan akidahnya adalah itu yang diikuti. Salah satu ajarannya, Allah punya zat, Allah punya sifat. Sifat Allah wajib ayat 20. Saya yakin yang hadir di sini pasti akan hafal karena dari dulu sampai hari ini diajarkan oleh ulama-ulama kita. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran nyambung. Tapi ketika orang berbicara saya ahli sunnah wal jamaah, tapi dasarnya bukan ajaran seperti itu, nggak bisa ngajambung wujud pagojon. Santri al-muhajirin suruh nasrib ya bisa. Nasoro yang suruh nasron wa nusuron fa nasirun wa dzaka mansurun unsur. Coba kalau polisi yang enggak pernah ngaji, kira-kira suruh nasrib bisa apa enggak? Dorobaya ribu ramben. Kesitunya dah daroyudah dirudah. Santri saja yang mondok tetapi nggak selesai mondoknya banyak setingkat penceramah suruh nasrib kafaroyu kafiru kufron ya bahwa kampret kesananya ya nggak bisa tasrif seperti itu. Nah itu adalah ajaran. Lalu ketika berbicara ibadah, karena kita dari sejak dulu oleh orang tua ditugaskan untuk mengaji apa? Satu, al-ilmu allati yusahihul aqidah, ilmu yang bisa membawa manusia benar dalam akidah, namanya ilmu tauhid. Yang kedua, al-ilmu allati yusahihul ibadah, ilmu yang bisa membawa manusia adalah benar dalam ibadah, yang namanya ilmu fiqih. Yang ketiga, al-ilmu allati yuslihul qalba, ilmu yang bisa membawa manusia hatinya bersih, yang namanya adalah ilmu tasawuf. Tadi sudah dijelaskan oleh Syekhuna selaku sesepuh pondok pesantren Al-Muhajirin sekaligus Rais pengeresak Rais kanggo di Provinsi Jawa Barat Nahdlatul Ulama. Ketika berbicara itu maka akidah yang diikuti Abu Hasan al Asy'ari bicara ubudiyah wajib bermadhab. Madhab yang diikuti adalah 4. Satu, madhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Hanafi, ulama lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Yang kedua, madhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik, ulama lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Yang ketiga, madhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i, ulama lahir di Palestina, Khusah Palestina tahun 150 Hijriah. Yang keempat, madhab Hambali, ulama yang mendirikannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ulama yang lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Begitu juga urusan tasawuf, mengikuti tasawuf Imam Junaidi al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali. Itu diterapkan dan ditanamkan jauh berdirinya sebuah wadah dan organisasi. Maka ulama-ulama terdahulu berpikir dan berbicara bagaimana agar ajaran ini adalah utuh, karena yakin ke depan akan banyak yang mengganggu bahkan yang membantai. Maka
Maka ulama berpikir harus menyatu. Bagaimana caranya menyatu? Lahirlah dari inisiator besar hebat diakui kehebatan oleh dunia adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fauzan usia punten ngenten ya abdi kumagi waktos parantos cekap siang jadi ieu teh manawe anu ti payun bahasa Garutna teu deukeut. Seorang mujib sangat tidak pantas harus berbicara di depan Syekhuna Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Yamin, di depan profesor dari PB, di depan ulama-ulama sepuh, sangat tidak pantas. Tapi kayaknya ini melihat sejarah, ini yang disebut dengan barokah. Amin. Betul, kalau melihat mujib apa? Saya keilmuan hanya seperti ini, gelar pun saya sekolah belum selesai, usia saya baru 38 tahun. Tambahnya berapa ya? Pas tambahnya 10. Istri saya adalah perempuan. Apa yang dilihat? Barangkali Syekhuna Al-Mukarram melihat sejarah. Mujib itu anaknya Kiai Haji Muhammad. Kiai Haji Muhammad itu anaknya Kiai Haji Muhammad Umar Basri. Kiai Haji Muhammad Umar Basri itu anaknya adalah Kiai Haji Al-Ra'i Garut. Kiai Haji Al-Ra'i itu adalah teman selitingnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Kiai Haji Muhammad Umar Basri ayahanda itu temannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang pendiri Nahdlatul Ulama. Katanya di Purwakarta ada Syekhuna Sempur. Itu kalau di dalam riwayat pernah dulu ngaji di Garut sama dengan orang tuanya sesepuh orang di Muslimat, Mama suka miskin. Di mana di Garutna adalah di Syekhuna Bojong namina Syekh Adra'i. Eta teh ramana Syekhuna Muhammad Umar Basri pun aki tegas ramana Kiai Haji Muhammad. Jadi mujib adalah aki nate aki-aki. Syekhuna Al-Mukarram wal Muhtaram tadi ngaos di Riyadul Alfiyah leres. Abdi kasadang ka mama sadang teh kapi uak upami nasab sabuyut. Mbah Nur Yayi gaduh putra Syekh Muhammad Arif, Syekh Muhammad Arif gaduh putra Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab gaduh putra Syekh Muhammad Adra'i, Syekh Muhammad Adra'i gaduh putra Syekh Muhammad Umar Basri, Syekh Muhammad Basri gaduh putra Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Muhammad boga anak ngaranna Mujib nu kasep teh. Mama Usman sadang Riyadul Alfiyah anu diasan ku pangresa ti alit ngaosna di Fauzan di Kiai Haji Muhammad Umar Basri anu mun di aku mah ieu teh incu tegasna. Matak sok sanajan bocokok ieu teh bocokok teh bocokok. Nabi meuneunan sia cenah incuna ku aing dek dipitah. Abdi kapungkur ka pangresa Al-Muhajirin parantos. Kami akrab sareng putrina. Abdi begitu ajengan dukung abdi jadi DPD. Abdi bingahnya ibu. Mulai cekeng ya. Abdi yakin ketika sosok seorang Kiai Haji Abun Yamin memimpin Rais Jawa Barat, saya yakin NU besar bukan hanya namanya saja. Betul? Hari ini NU terbesar di dunia, terbanyak di dunia. Tidak ada organisasi yang lebih besar daripada NU. NU. Tapi setiap kayak kegiatan liar. Beres tuh. Mestinya pesantren seperti ini bukan hanya di Jawa Barat, di Indonesia harus sudah lebih daripada 100. Tapi kenapa di Purwakarta bahkan di Garut macam ngimpi-ngimpi acan? Abdi nemeng ngimpen punten Pak KSP juga Pak Kemenang. Saya baru ngimpi ada pesantren trainer. Pesantren trainer itu pagi anak itu adalah ada di pertanian, ada di peternakan, ada di perikanan. Setelah itu, setelah zuhur sekolah resmi yang disetujui jelas aturan dengan negara. Selesai sampai jam 5, maghrib istirahat, lalu ngaji sampai jam 10. Jadi santri nanti adalah multifungsi. Balik di pesantren bisa ngaji, boga ijazah, jeung boga keahlian. Sebab saya bermimpi jika Indonesia ingin maju ke depan, ingin menjadi hebat, salah satu syaratnya selain pertumbuhan ekonomi di atas 5%, paling penting adalah muda-mudi kadernya harus mampu bersaing dengan pemuda-pemudi negara yang lain. Ketika saya
berbicara bagaimana mencetak santri atau siswa-siswi yang mampu bersaing, harus memiliki 4 kekuatan. 1 kekuatan intelektual, 2 kekuatan spiritual, 3 kekuatan moral, 4 kekuatan profesional. Intelektual yang harus dimasukkan kepada orang kita, anak kita adalah ilmu agama dan ilmu dari agama. Jika hanya ngaji saja, tidak belajar umum, atau jika hanya umum saja tidak ngaji, apa yang akan terjadi? Saya selalu menggunakan peribahasa, we must keep our balance to live on the wood. Religious without knowledge is lame, knowledge without religious is blind. Hidup hari ini tidak boleh compang camping, tidak boleh berat sebelah, harus agama dan dari agama dikuasai. Jika ngerti agama, ilmu nahwu, ilmu sorof, mantiq, balaghah, bayan, manik, ba'ani, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf dikuasai. Jika tidak menguasai ilmu umum, ilmu yang sumbernya dari Al-Quran, maka itu adalah akan lemah. Minimal ketika kita ahli tafsir, ahli hadis, nggak belajar bahasa Inggris, bagaimana nasib jika ada orang Inggris mau istirahat, mau menenangkan diri, mau masuk Islam, tidak tiba-tiba daramang, pasti peace be unto you. Kalau tidak bisa, oce uyu di kulon. Lama-lama akan bertanya, what the meaning of Islam? Oce nining mah teka dia. Peace be unto you itu apa? Assalamualaikum, jawabna peace be with you. Waalaikumsalam. Ketika bertanya, do you speak English? Kayak sahanya nombor English. Jawabannya bukan salinis, yes, but little. Ya, tapi aku sedikit. Where do you study English? Nah, ada teka werweran abdi mah. Lain nanyakeun teka werweran, di mana kau belajar Inggris? I study English at class and at school. Aku belajar bahasa Inggris di sekolah dan di tempat kursus. Kira-kira bisa berbahasa Inggris bermanfaat apa tidak? Kalau ada orang sahadat itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau tidak tahu, wes bablas. Mereka mudah. There is no and Muhammad messenger of Allah. Itu artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cukup? Tidak. Makanya mohon maaf, itu adalah bagi santri anaknya Kiai. Hari ini anaknya Kiai pun adalah jadi doktor Iva Faiza. Bupati akan datang Purwakarta. Setuju? Setuju? Punten Pak Kiai bilih bade ngontrak tim sukses di Garut abdi. Hapunten sanes kokolot begok. Betul, kita adalah ashabul haq. Ketika kita ditanya siapa yang benar, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Najariyah, Jabariyah, Musyabbihah. Syiah yang menjadi 22 kelompok, Khawarij 20 golongan, Mu'tazilah 20 golongan, Murji'ah 5 golongan, Najariyah 3 golongan, Jabariyah 1, Musyabbihah 1. Kata baginda Rasul, kulluha finnar, semua ahli neraka alias cilaka, illa wahidatan, kecuali yang satu. Rasulullah bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa itu yang satu? Ma'ana alaihi wa ashabi, mengikuti aku dan sahabatku, yang dipertegas oleh Imam Tabrani, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya semua mengklaim saya ahli sunnah wal jamaah, boleh, cuman ada pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya hanya 2, satu Quran dan hadis. Itu komunitas organisasi namanya Persis alias Persatuan Islam, adalah yang lahir tahun 1923. Ada pengikut Nabi, sahabat Nabi yang berdasarkan satu Quran, hadis, 2, 3 ijtihad di situ ada ijma'nya adalah ijma' sahabat. Itu adalah komunitas organisasinya namanya Muhammadiyah yang lahir tahun 1912. Siapa kita? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dasarnya satu Quran, 2 hadis, 3 ijma', 4 qiyas, yang lahir tahun 1926 tanggal 31 Januari atau 16 Rajab tahun 1344 yang namanya Nahdlatul Ulama, disingkat NU. Jadi NU lain nasi uduk monyong. Apa bedanya NU Muhammadiyah Persis? Sedikit.
NU Muhammadiyah Persis sama tahlil, tetapi yang tahlilan hanya NU Muhammadiyah Persis tidak tahlilan. Bedanya kalau tahlil sama membaca la ilaha illallah, tahlilan ngirim kanu maut hiji na tilu na 7 na 40 jeung 100, itu namanya tahlilan. Paham Ibu? Orang NU tarawihnya 20 dan witir 23. Muhammadiyah Persis adalah tarawihnya 11. Orang NU melakukan ziarah kubur, datang ke kuburan bukan minta kepada ahli kubur, tapi mendoakan ahli kubur. Muhammadiyah Persis tidak ziarah kubur. Orang NU selesai menguburkan talqin mayit, Muhammadiyah Persis tidak talqin mayit. Urusan berbeda. Bagi orang NU tidak usah repot jeung ribut. Kenapa Indonesia dikuasai atau kebanyakan orang NU? Kenapa NU di dunia adalah organisasi terbesar? Karena fiqhud dakwah, cara, metode, strategi dakwah yang diterapkan oleh orang NU adalah konsep rahmatan lil alamin, meniru nyontoh ulama-ulama Nusantara. Ketika berdakwah harus sesuai, harus dikembalikan kepada keadaan daerah masing-masing. Maka lahirlah apa yang disebut dengan fikrah an-nahdiyah, pola pikir NU. Ada fikrah tawassutiyah, ada fikrah tawasamuhiyah, ada fikrah islahiyah, ada fikrah tatawuriyah, ada fikrah manhajiyah. Apa itu tawassutiyah? Pola pikir moderat. Kadar NU, warga NU harus tawazun dan i'tidal, harus tegak lurus dan seimbang. Apa itu fikrah tasamuiyah? Pola pikir toleransi, bertetangga dengan siapapun, jangankan satu agama, dengan Hindu, Buddha, Kristen yang non muslim, kita harus mengedepankan damai. Tetangga kita beragama Kristen menghargai kita, kita hukumnya wajib menghargai tetangga walaupun beda agama. Karena NU punya fikrah tasamuhiyah, pola pikir toleran. Alhamdulillah. Lebih-lebih fikrah islahiyah. Maka saya tidak kaget, saya kagum, saya bangga dengan al-mukarram wal muhtaram di sini. Tetapi saya tidak kaget karena beliau selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur agama. Rasulullah memberikan contoh, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama luhur, tidak ada yang lebih hebat daripada Islam, baik secara konseptual maupun fenomenal. Islam sudah pedoman Al-Quranul Karim. Dimana ketika berbicara Al-Quran, ma farratna fil kitab min syai', mau berbicara dimensi apa? Dimensi akidah, dimensi ubudiyah, dimensi jinayah, dimensi syariat, urusan akhlak, urusan sosial, urusan budaya, urusan politik ada dalam Al-Quranul Karim. Walaupun sifatnya ada yang makulil makna, ghairu makulil makna, ada yang rasional, ada yang super rasional. Ayat nu kaberiku akal, ayat nu moal kaberiku bebenul, hesekna Al-Quranul Karim. Tetapi kita punya sosok yang mampu menjalankan kehebatan Al-Quranul Karim, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kenapa yang menguasai transformasi adalah orang lain, yang menguasai ekonomi adalah orang lain, yang menguasai teknologi orang lain? Bukan ketinggalan zamannya Al-Quran, bukan kesalahan contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah sudah mengingatkan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam akan ketinggalan karena orang-orang Islamnya yang moyodok, karena muslim-muslimah yang tidak Islami. Maka dengan adanya pesantren lansia ini adalah jawaban. Ayo kembalikan kepada kehebatan, kemurnian, keutuhan Islam, terutama ahli sunnah wal jamaah. Al-muhajirin bangkit, al-muhajirin ngajak, al-muhajirin maju. Ayo Islam kita pelihara untuk menyelamatkan umat dunia